Sosok tinggi, besar, berbulu, lidahnya panjang dan merah, datang mendekat dan menjilati seluruh tubuh Ibu Mia ini. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih karena udah klik video ini. Pada malam Jumat ini kita kembali lagi menceritakan salah satu pengalaman horor dari teman kita yang bernama Gia. Dimana cerita ini katanya guys adalah pengalaman dari ibunya Gia sendiri. Jadi pada tahun 2015 katanya Gia ini masih duduk di bangku SD, dimana katanya dia belum terlalu mengerti apa yang terjadi di sekitarnya. Dimana katanya pada saat itu guys, ibunya menjadi single mother atau single mom yang bekerja di salah satu mall sebagai sales tas branded. Nah, dimana guys, di dalam lingkungan pekerjaannya itu tentunya ibunya punya banyak teman, namun bukan teman yang dikenal secara personil. Namanya juga teman kerja ya, nggak tahu seluruh seluk-beluk latar belakang temannya tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu guys, katanya ibunya ini deket sama salah satu teman yang bernama Mia. Sebut aja Tante Mia. Jadi Tante Mia ini katanya guys, bahkan pernah main ke rumah ibunya, ke rumah neneknya si Gia ini ya guys. Soalnya ibu dan Gia ini tinggal bersama neneknya. Nah, jadi otomatis guys, si Mei ini tahu kalau si Gia ini kondisinya seperti apa. Nah, pada suatu saat katanya guys, si Gia ini menawarkan kepada ibunya ini kalau kamu nggak mau menikah lagi gitu. Nah, sebenarnya katanya guys, si ibunya Gia ini takut untuk menikah lagi karena punya trauma di pernikahan sebelumnya. Pernikahan dia dengan papanya si Gia ini. Namun seiring berjalannya waktu, dia berkenalan dengan pria tersebut. Sebut ajalah nama pria tersebut Agus, atau si Gia ini memanggil Om Agus. Nah, setelah berkenalan dengan Om Agus tersebut, kata si Gia guys, ibunya ini terlihat semakin bahagia gitu, sering nelfon, sering seperti chattingan sambil senyum-senyum, pokoknya terlihat jauh lebih bahagia dari sebelumnya guys, yang dimana saat itu juga katanya si Gia ini seneng, dimana dia melihat ibunya bahagia, dan besar kemungkinan kalau dia juga akan dapat papa baru. Dan bener aja guys, dalam kurun waktu yang sangat singkat, tiba-tiba si ibunya ini udah memutuskan untuk menikah aja. Padahal katanya si Gia ini baru bertemu sekali sama si Om Agus ini. Bahkan tanggal tunangan dan tanggal pernikahan itu cuma berjarak antara beberapa hari guys. Sehingga keluarga pun sangat shock karena si mama ini belum pernah memperkenalkan Om Agus ini kepada keluarga besarnya. Bahkan ke ibunya atau ke nenek juga belum pernah memperkenalkannya. Nah, karena pada shock guys, keluarga pun suruh mikir ulang, bahkan mempertanyakan kamu kenal dia dengan baik nggak? Coba kenal dulu dengan baik, jangan terburu-buru, nanti ujungnya menyesal lagi kayak yang udah-udah. Nah, karena kebingungan, si mama ini juga sempat menunda tanggal pernikahannya guys. Jadi tanggal pernikahan yang udah ditentukan itu diundur beberapa minggu kemudian. Nggak nyampe 1 bulan ya guys, cuman beberapa minggu kemudian. Sebenarnya katanya dari keluarga Om Agus ini guys sangat keberatan karena si ibu ini menunda pernikahan tersebut, cuman karena si ibu ini juga mempertimbangkan pendapat keluarganya, mau nggak mau harus tetap ditunda. Nah, karena ada rencana pernikahan tersebut guys, dan pertunangan juga udah dilangsungkan, si Gia ini udah bertemu dengan keluarga besarnya Pak Agus ini. Ternyata Pak Agus ini ada seorang duda anak satu yang udah dewasa, berusia sekitar 30 tahunan, dan dia juga udah memiliki istri dan satu anak perempuan. Dan dia serta ibunya juga katanya guys udah pernah diajak main ke rumah Om Agus ini, dan keluarga Om Agus ini katanya baik-baik semua guys. Anaknya alias calon abang tirinya si Gia ini baik banget, terus istri abangnya juga baik banget, dan di situ Gia pun seneng banget guys kalau dia akan punya keluarga baru yang sangat harmonis lagi. Nah, tapi guys, sayangnya sebelum pernikahan dilangsungkan, nggak tahu kenapa tiba-tiba keluarga si ibu ini dan dia mendengar kabar kalau cucunya Om Agus ini meninggal. Padahal itu tanggal pernikahan sudah ditentukan beberapa minggu kemudian. Nah, namun guys, meskipun mereka ditimpa musibah, mereka tetap melanjutkan pernikahan setelah beberapa minggu kemudian. Nah, karena si ibu ini menikah dengan Om Agus, otomatis si Gia ini juga tinggal di rumahnya Om Agus. Setelah tinggal di sana katanya guys, Gia ini seneng banget soalnya rumah Om Agus itu katanya bagus banget. Pokoknya lebih bagus lah dari rumah tetangganya. Namun seiring berjalannya waktu, dia itu ngerasa agak aneh guys. Jadi ada malam-malam tertentu, dia ngelihat Om Agus ini kayak nganter senampan ada isinya
buah-buahan, ada kembang-kembangan, ada dupa itu diantar ke bawah pohon deket kolam renang di bagian samping rumahnya. Nah, dia ini bertanya, itu apa Pak? Gitu. Pada saat itu dia udah manggil papa ya. Nah, papanya ini bilang, ini cuman buat mengusir hal-hal buruk dari luar rumah, nak, nggak ada apa-apa gitu. Nah, akhirnya si Gia ini pun nggak terlalu memperdulikan, namanya juga anak kecil ya. Dia kembali lagi masuk ke dalam rumahnya. Tapi beberapa waktu kemudian guys, si ibu Gia ini sempat cerita ke Pak Agus di mana si Gia ada di tempat tersebut. Katanya si ibu ini mengalami mimpi yang berulang di mana ada sosok yang tinggi, besar, berbulu, seakan-akan ingin menerkam dan memakan dia. Tapi respon Pak Agus ini biasa aja katanya guys, anggap aja itu bunga tidur, nggak usah terlalu dipikirin. Akhirnya si ibu ini pun sedikit tenang dan tidak terlalu memikirkan hal tersebut lagi. Nah guys, karena semenjak menikah, si ibu ini kan udah berhenti kerja ya, dia udah resign, udah nggak kerja lagi di tempat sebelumnya. Nah, katanya guys, Tante Mia ini sering berkunjung ke rumah si ibu, soalnya Tante Mia ini ngerasa deket banget gitu sama si ibu. Ibu pun ngerasa banget kalau Tante Mia ini adalah teman dekatnya, karena dimana dia yang memperkenalkan si ibu dengan suaminya, ya si Pak Agus ya kan. Jadi si Tante Mia ini katanya sering berkunjung ke rumah mereka guys. Nah guys, hingga pada suatu waktu ada kejadian yang aneh, aneh banget katanya. Nah, di mana waktu itu katanya Pak Agus ini lagi pergi guys, dia mengurus bisnisnya ke luar kota. Nah, waktu itu katanya si ibu dan dia ini bersantai aja guys di ruang keluarga sambil menonton TV, sementara abang tiri dan iparnya ini nggak kelihatan. Nah, tiba-tiba katanya mati lampu guys. Nah, karena mati lampu, si ibu ini nyuruh si Gia untuk ngambil senter atau lampu emergensi dan sekalian disuruh ngecek keadaan abangnya apakah mereka sudah tidur atau masih bangun gitu. Nah, si Gia ini pun pergi mengambil lampu emergensi dan dia menuju kamar abangnya guys, diketok-ketok namun nggak ada sautan dari dalam. Nah, akhirnya dia mencoba membuka guys pintunya. Pas dibuka pelan, dia kayak ngeliat cahaya guys, tapi itu bukan cahaya senter, bukan cahaya lampu emergensi, tapi cahaya itu berasal dari beberapa lilin yang ada di sebuah meja, yang dimana di dalam meja tersebut ada saji-sajian yang mirip seperti yang Pak Agus taruh di bawah pohon dekat kolam renang tempo hari guys. Cuman bedanya katanya di tengah saji-sajian itu ada sebuah foto yang dimana si Gia ini tidak bisa melihat jelasnya itu foto siapa. Nah, tiba-tiba guys, ibunya katanya datang narik si Gia ini. Mungkin ibunya juga kaget ya ngelihat keadaan tersebut, dimana katanya si abang dan si kakak iparnya ini sedang bersimpuh sambil berkomat kamit dengan bahasa Jawa kromo halus menghadap sesajian tersebut. Nah, mungkin karena ibunya kaget atau bagaimana, ibunya tiba-tiba narik si Gia ini, mereka langsung lari ke kamar ibunya. Tapi sebelum nyampe ke kamar, ibunya ini langsung pingsan. Karena dia ini kebingungan, akhirnya dia teriak minta tolong, minta tolong. Tapi abangnya sama kakak iparnya ini nggak nyamperin guys. Akhirnya si Gia ini nangis sudah beberapa saat kemudian barulah si abang dan kakak iparnya ini datang dan membopong ibunya ini ke dalam kamar. Nah, keesokan harinya katanya guys, Pak Agus udah datang dari luar kota dan ibunya Gia ini langsung dibawa ke rumah sakit dan dicek guys, ternyata ibunya Gia ini hamil setelah 1 tahun pernikahan. Dan mengetahui kehamilan tersebut katanya guys, Pak Agus ini seneng banget, semua keluarga juga seneng banget, termasuk si Gia ya, seneng lah sebentar lagi dia akan punya adik ya kan. Namun guys, kondisi ibunya katanya semakin hari tetap semakin lemes, semakin pucet. Pokoknya ibunya ini sering bolak-balik rumah sakit. Nah, pada suatu waktu guys, si Gia ini diantar sama Pak Agus ke rumah neneknya. Jadi maksudnya karena ibunya ini lagi sakit, Pak Agus juga sedang merawat ibunya, jadi mungkin Gia ini bisa minta tolong dirawat sama neneknya aja untuk meringankan beban Pak Agus ya kan. Akhirnya nurutlah si Gia ini karena janji Pak Agus itu cuma 1 malam gitu, katanya si Gia di sana, besok dijemput lagi. Nah, ngineplah si Gia ini di rumah neneknya guys. Nah, keesokan harinya katanya guys, si Gia ini nelfon ibunya bertanya jam berapa dia dijemput. Aku udah siap-siap nih Ma, udah mau pulang ke rumah. Namun katanya ibunya ini nyaut dengan suara yang sangat lemes guys. Gia, kamu di rumah nenek aja, bentar lagi ibu nyusul ke sana, kamu nggak usah ke rumah ya, kamu di rumah nenek aja, kata dia gitu. Nah, akhirnya Gia ini nggak jadi guys pulang ke rumahnya. Dan benar aja katanya guys, beberapa jam kemudian ibunya ini pulang ke rumah. Tapi keadaannya bukannya semakin baik, tapi kelihatannya semakin parah. Dan ibunya juga sambil menangis. Dia ini bingung dong, ibu kenapa? Ibu masih sakit, ibu nggak ke rumah sakit lagi, kenapa ibu nggak berobat gitu. Nah, akhirnya si ibunya ini katanya cerita guys ke nenek dan juga ke Gia. Kalau ternyata semalam waktu dia nginep di rumah neneknya itu, si ibunya ini dibius oleh Pak Agus alias suaminya sendiri melalui makanan. Dan pada saat sadar katanya guys, si ibunya ini lemes banget dan dia sudah terbaring di kamar anaknya
Pak Agus, yaitu di kamar anak tirinya dalam kondisi kaki dan tangannya terikat ke ujung tempat tidur. Dan ngerinya lagi guys, katanya kamar tersebut gelap banget, di mana pencahayaannya hanya dari beberapa lilin yang ada di sebuah meja. Dan di meja tersebut katanya guys, ada semangkok cairan yang seperti cairan tubuh manusia. Dan di sekelilingnya ada dikelilingi kembang-kembang dan juga beberapa jenis buah-buahan dan juga dupa. Nah, di samping meja tersebut katanya guys, berdiri ada 4 orang, di mana ada Pak Agus, anaknya Pak Agus, menantunya Pak Agus, dan juga Tante Mia. Dan seremnya lagi katanya guys, saat mereka melihat ibunya Gia ini terbangun, mereka bukannya menyapa atau apa, mereka hanya tersenyum kayak menyeringai gitu. Terus dimulai dari Pak Agus ini membacakan sejenis mantra-mantra bahasa Jawa kromo halus, mirip seperti malam sebelumnya yang dipergoki oleh mamanya Gia ini. Nah, di situ katanya guys, mamanya Gia ini sebenarnya mau teriak, mau meronta-ronta, tapi mulutnya itu nggak bisa terbuka katanya guys, suaranya nggak bisa keluar, dia hanya bisa menggerak-gerakkan badannya sedikit. Nah, nggak lama kemudian katanya guys, satu persatu sosok bermunculan persis seperti di mimpinya yang berulang-ulang itu, yaitu sosok tinggi, besar, berbulu, lidahnya panjang dan merah, datang mendekat dan menjilati seluruh tubuh Ibu Mia ini. Bahkan saat katanya guys, kepalanya kayak diusap oleh lidah makhluk tersebut, akhirnya ibunya Gia ini membaca zikir di dalam hatinya karena mulutnya nggak bisa terbuka ya. Dia membaca semua doa-doa yang dia bisa. Hingga beberapa saat kemudian katanya guys, lampu di kamar itu kayak hidup mati, hidup mati, hidup mati, lalu mati total, jep, mati semuanya sampai kelilin-lilinnya. Nah, setelah lampunya mati, ibunya si Gia ini langsung bisa berteriak guys, karena dia tidak bisa melepaskan diri karena diikat. Akhirnya dia teriak-teriak katanya guys, sekuat tenaganya teriak-teriak. Nah, akhirnya suaranya tersebut didengar sama orang yang lagi ngeronda. Nah, orang yang lagi ngeronda tersebut berusaha untuk masuk ke rumah tersebut dan juga memanggil beberapa warga lainnya. Nah, akhirnya si ibunya Gia ini dilepasin katanya guys, lampu di rumah tersebut pun dinyalakan, dan disitulah ibunya Gia ini melihat guys, keempat orang itu sudah terkapar, dan barulah ibunya Gia ini juga melihat siapa-siapa aja dari keempat orang tersebut. Namun guys, kondisi ibu Gia ini masih sangat-sangat lemes hingga katanya beberapa warga membawa ibunya Gia ini ke rumah sakit pada malam itu juga. Nah, ibunya Gia ini dirawat beberapa saat, setelah dia ngerasa dia kuat, dia pun memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya. Nah, setelah kejadian tersebut katanya guys, ibu dan Gia ini kembali lagi tinggal bersama neneknya. Bahkan ibunya Gia ini nggak berani datang ke rumah Pak Agus lagi untuk mengambil barang-barangnya yang tersisa. Udah takut banget ya guys. Dan tanpa proses panjang mereka pun otomatis bercerai guys, karena tidak ada pertemuan lagi, karena pernikahan mereka sebelumnya juga katanya hanya sebatas nikah siri saja. Dan plot twistnya lagi guys, belakangan si ibu ini tahu kalau ternyata Tante Mia ini adalah istri sahnya dari Pak Agus. Jadi emang si ibu ini dinikahin pure buat tumbal keluarga mereka guys. Dan plot twistnya lagi guys, si cucu Pak Agus itu meninggal karena terlambat memberikan tumbal. Nah guys, jadi kenapa pernikahan mereka itu diburu-buru sama keluarganya Pak Agus di waktu pas mau menikah itu karena jatuh tempo mereka untuk memberikan tumbal kepada si makhluk ini itu udah mepet. Karena ibunya tadinya sempat berpikir ulang lagi karena desakan keluarga, akhirnya karena waktunya sudah tiba untuk memberikan tumbal, akhirnya cucunya lah yang dijadikan tumbal, dan ibunya ini menjadi tumbal waktu berikutnya. Serem banget ya guys ya. Tumbal apa ini namanya ya, tumbal cinta ya. Jadi ingat guys, yang lagi viral belakangan ini, tumbal cinta Gunung Kawe. Apa nanti judulnya tumbal cinta Gunung Kawe aja ya. Udahlah guys, jadi cukup sekian cerita horornya. Semoga cinta kita semuanya murni ya guys, tidak berdasarkan ada maunya atau ada gunung-gunung kaweannya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum. Bye bye. See you next time.